Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya di materi kita masih terkait dengan termodinamika. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah terkait dengan proses termodinamika, kemudian nanti dilanjutkan dengan hukum kedua termodinamika. Nah, kemarin mungkin sebelumnya kita sudah sempat bahas bahwa ada beberapa proses ya di dalam termodinamika dan ini adalah wajib kita harus paham ya. Terkait pertama adalah ada yang namanya proses disebut dengan isobarik ya. Jadi di sini nih kalau kita garis bawahi isobar itu kan artinya adalah barometer ya. Barometer itu adalah alat ukur tekanan. Maka isobarik itu adalah proses pada tekanan yang konstan. Konstan di sini artinya adalah tetap. Nah, ini gini gitu ya. Nah, kemudian isohorik. Kalau isohorik itu adalah volumenya. Volumenya itu tetap. Jadi tidak ada penambahan ruang gitu. Nah, kemudian kalau isotermal, termal itu sendiri udah familiar. Termal itu berasal pastinya terkait dengan temperatur atau suhu. Makanya isotermal itu adalah proses pada tekanan yang konstan atau temperaturnya selalu tetap. Nah, sementara kalau adiabatis di sini adalah proses di mana tidak ada panas. Nah, kalau tidak ada panas, kemarin kita udah bahas panas, berarti panas itu kan sama aja dengan kalor ya. Ini kan sama dengan kalor. Maka tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar dari suatu sistem. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini ada tekanan konstan, volume, temperatur dan kalornya yang dalam keadaan konstan seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan tinjau satu persatu di sini ya, mulai dari proses isobarik. Nah, isobarik itu adalah keadaan di mana tekanan gasnya itu dijaga tetap. Tekanan ya, di sini yang saya kutip atau garis bawahi adalah tekanan karena berasal dari bar. Bar itu pasti adalah alat ukur tekanan. Nah, dijaga tetap atau konstan. Jadi, kalau misalkan sebuah kita mau memanaskan di sini kita mau memanaskan air misalnya ya. Nah, ini ketika saya memanaskan air, ini tekanannya mau saya jaga tetap. Ya, gimana caranya? Nah, supaya tekanannya tetap itu berarti volumenya harus saya naikkan. Gitu, ya. Karena kalau kita panaskan tapi volumenya tidak saya ubah, itu tekanannya lama-lama akan meningkat. Berarti kalau gitu tekanannya tidak konstan lagi, gitu ya. Nah, maka cara untuk menjaga supaya tekanannya konstan di sini adalah dengan cara meningkatkan volumenya atau memperbesar ruang. Nah, makanya grafiknya kalau kita lihat ya, di sini ada hubungan antara V-nya di sini adalah volume gitu ya. Nah, volume, nah kemudian ada P-nya di sini adalah tekanan. Nah, kalau tekanan berarti di sini adalah tekanannya dijaga tetap. Maka kalau gitu grafiknya akan menjadi datar seperti ini. Ya, makanya dia pasti akan meningkat nih dari volume awal satu kemudian menjadi volume yang kedua menjadi dua kalinya. Nah, kemudian besar usahanya di sini yang dilakukannya adalah seluas bidang di bawah garis tekanan. Ini adalah garis tekanan nih di sini nih. Oke, nah di sini adalah garis tekanannya. Maka kalau begitu usahanya adalah seluas bidang garisnya. Berarti kalau begitu kan adalah ini ya. Nah, ini adalah seluas bidang garisnya. Kira-kira luasan apa di sini? Nah, luasannya itu adalah luas persegi panjang. Contoh, misalkan di sini adalah misalkan P-nya itu sama dengan 3 Pascal misalkan ya. 3. Nah, di sini adalah 1, terus di sini adalah 2. Nah, berarti kalau gitu kalau kita mau menghitung luas, luasnya di sini adalah luas dari persegi panjang gitu kan ya. Nah, berarti hanya tinggal panjang dikali lebar. Panjangnya di sini sama dengan 3. Nah, lebarnya dari sini ke sini itu adalah 1 ke 2 itu sama dengan 1. 3 kali 1 gitu kan ya. Berarti kan sama dengan 3. Nah, berarti kalau gitu dari sini usaha W-nya sama dengan 3 Joule gitu. Jadi sama aja kayak menghitung luasannya. Nah, sama ketika kita menggunakan rumus yang ini nih. Kalau saya menggunakan rumus ini berarti dari sini kan P-nya sama dengan 3, delta V-nya itu berarti sama dengan 2 dikurangin 1 kan? Nah, berarti kan sama aja dengan 3 dikali 1. Jadi sama dengan 3, maaf, sama dengan 3 Joule. Gitu. Oke, nah jadi mau pakai rumus yang P dikali delta V ataupun pakai luas itu sama ya. Ini adalah usaha untuk proses isobarik. Oke, next di sini ini kemudian ada yang namanya adalah proses isohorik. Nah, di mana isohorik itu adalah volumenya yang kita jaga tetap. Nah, kalau volumenya kita jaga tetap berarti kan ini kalau ada suatu wadah di sini ya. Ini di sini itu tidak
tidak bisa diperbesar wadahnya. Beda dengan yang tadi, kalau ini kan dia bisa diangkat, diperbesar ya. Kalau ini enggak, ini wadahnya itu dijaga tetap, volumenya itu dijaga tetap. Otomatis kalau ini dipanaskan terus, dia akan gimana? Tekanannya pasti akan meningkat kan. Nah, makanya kalau digambarkan di grafik bentuknya adalah seperti ini. Volumenya itu tetap, nah yang meningkat itu adalah tekanannya gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kayak tadi, usaha itu adalah luasan di bawah garis. Nah ini kan garis ya, ini dia garis. Kira-kira di bawah garis ini bisa ada luasan nggak? Di sini bisa ada luasan nggak? Nah, jawabannya adalah tidak ada, gitu kan ya. Nah, maka kalau begitu karena di sini tidak ada luas di bawah garis, gitu ya, tidak ada di sini adalah tidak ada luas di bawah garis, tidak ada luas di bawah garis. Nah, di bawah garis berarti kalau begitu dari sini maka nilai usaha W-nya itu akan sama dengan 0 gini ya. Jadi di proses isohorik yaitu adalah usahanya yang sama dengan 0. Oke. Oke ya. Nah, seperti itu. Itu adalah isohorik. Nah, sekarang kemudian ada yang namanya isotermal. Isotermal itu adalah keadaan di mana suhu atau temperaturnya adalah dijaga tetap. Nah, ini misalkan dipanaskan ya. Kalau dipanaskan temperaturnya mau kita jaga tetap nih di sini ya. Kita ngukur pakai termometer ya. Kita jaga tuh suhunya kita buat tetap di situ. Nah, berarti kalau gitu yang berubah itu apa? Yang berubah kan pasti di sini airnya pasti akan memuai, ya kan? Volumenya pasti akan meningkat. Nah, gitu kan? Ketika volumenya meningkat, maka kalau gitu tekanannya dia akan turun, gitu. Ya enggak? Nah, maka grafiknya dia akan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, gitu. Makanya dia akan apa ya? Seperti parabola. Nah, cekung seperti ini. Oke. Nah, gitu kan? Volumenya akan berubah di mana volumenya membesar diiringi penurunan tekanan ya. Jadi kalau misalkan ruangannya semakin besar ya tekanannya semakin kecil gitu ya. Nah, oke. Nah, terus di sini adalah jika besar usaha W yang dilakukan adalah seluas bidang garis, maka besar usaha W itu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau bentukannya adalah seperti ini, maka pasti akan menggunakan yang namanya adalah logaritma. Di sini ln itu adalah logaritma, logaritma natural. Jadi, kalau begitu nanti perhitungannya harus menggunakan kalkulator ya karena bentukan dari usahanya dia membentuk cekungan seperti ini. Nah, maka harus dihitung dengan menggunakan logaritma. Ya. Oke, nah terus di sini proses yang terakhir itu namanya adalah adiabatik. Nah, adiabatik itu adalah tidak ada kalor yang masuk, tidak ada kalor atau panas yang keluar. Nah, maka kalau begitu kan keadaannya dijaga supaya vakum ya. Nah, terus maka yang terjadi apa? Q-nya kan pasti nol. Maka tekanan dan volumenya pasti akan berubah. Kalornya dijaga tetap. Maka kalau begitu, kalau kalornya dijaga tetap, pasti lama-lama dia akan gimana? Pasti di sini akan terjadi peningkatan volume juga, tapi disertai dengan penurunan tekanan gitu. Hampir mirip-mirip. Nah, cuma bedanya kalau yang isotermal itu dia grafiknya lebih landai ya, lebih landai. Jadi dia prosesnya pelan-pelan tuh. Nah, tapi kalau di adiabatik dia prosesnya akan curam seperti ini. Dia akan langsung turun. Nah, gitu ya. Jadi tekanannya itu lebih gampang turun gitu, lebih gampang sekali untuk turun. Nah, ketimbang di proses yang isotermal gitu ya. Oke, nah berarti kalau kita tuangkan ke dalam persamaan ya, ini tadi adalah hukum pertama termodinamika itu adalah yang ini. Nah, sementara ini adalah perubahan energi itu adalah yang ini gitu kan. Nah, maka tadi di dalam proses isobarik ya, isobarik tadi definisi dari usahanya kan W sama dengan P delta V. Sementara kalau usaha di isohorik ya, di sini usahanya 0 karena kan tidak ada luasan di bawah garis. Nah, kalau isotermal tadi karena dia bentuknya adalah cekung seperti ini, nah maka di sini nilainya itu sama dengan W sama dengan ada len di sini ya, ada lennya. Maka hitungannya kalkulator. Nah, karena di dalam proses adiabatik tadi kan tidak ada kalor, kalornya terisolasi, maka kalor di sini nilainya sudah langsung 0. Nah, karena di sini suhunya adalah tetap ya, suhu yang tetap itu kan berhubungan dengan delta T ya. Nah, berhubungan dengan delta T, suhunya tetap, maka delta U-nya jadinya 0 di sini di dalam proses isotermal. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi
Nanti di sini kita akan lengkapi semua nih isian-isian yang ada di kolom-kolom yang masih kosong sehingga nanti akan penuh semuanya ya. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian-bagian yang masih kosong. Oke, nah sekarang di sini kita akan lanjut ke kapasitas kalor dari gas ya. Nah, kapasitas kalor sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kapasitas kalor yaitu CP. Bukan CP sih, tapi lebih ke arah C. Nah, ya masih ingat yang kemarin kita udah bahas ini ada kapasitas kalor, ada kalor jenis ya, bedanya antara C dengan C besar. Nah, itu kita sudah bahas ya. Kalau C kecil itu adalah kalor jenis, nah C besar itu adalah kapasitas kalor. Jadi persamaannya sama dengan Q sama dengan C dikali delta T. Nah, kapasitas kalor itu sendiri ada di mana keadaan kapasitas kalor pada tekanan tetap, ada kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, tinggal dinamain aja. Ketika di sininya Cp, maka kalornya adalah Qp. Ketika di sininya Cv, maka di sininya adalah Qv. Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat-ingat lagi yang kemarin kita sudah bahas Q sama dengan C dikali dengan delta P. Nah, gitu ya. Oke, berarti yang ini adalah kalor pada saat dia di dalam proses isobarik. Yang ini adalah kalor pada saat proses isohorik, gitu ya. Oke, nah next selanjutnya di sini adalah masih berkaitan dengan CP dan CV. Nah, jadi kan gini, ada teorema dari ekipartisi ya, yaitu mengenai derajat kebebasan. Pertama, kalau gas itu dia dibagi menjadi tiga, ada gas monoatomik, diatomik, dan terakhir adalah poliatomik. Monoatomik itu sendiri contohnya adalah seperti gas hidrogen, ya. Bukan, helium, maaf, helium. Terus ada apalagi argon. Argon. Terus ada lagi namanya adalah xenon. Terus ada neon. Nah, pokoknya yang golongan-golongan ke-8 lah. Nah, itu termasuknya adalah monoatomik. Nah, monoatomik CV-nya itu ada besarnya sama dengan 3/2 NR. Nah, CP-nya sama dengan ini naik satu tingkat nih. Kalau CV-nya udah 3/2, maka CP-nya adalah 5/2 NR. Gitu. Nah, di sini kenapa kok bisa 3 angkanya? Nah, karena gini, gerakannya itu adalah gerakan hanya translasi. Sumbu X 1, 2, 3. Makanya di sini angkanya adalah 3. Gitu, ya. Nah, terus kemudian CP-nya naik satu tingkat, tapi tetap masih bilangan yang ganjil. Nah, sementara kalau di atomik contohnya adalah O2. Nah, oksigen, terus ada nitrogen N2 gitu ya kan. Ada hidrogen. Nah, ini baru nih hidrogen. Itu di atomik. Jadi ada angka dua-duanya. Ini kan nggak ada ya. Ini kan satu. Nah, kalau di atomik di sini gerakannya ada 5, yaitu translasi pada sumbu X, Y, Z dan rotasi terhadap dua sumbu. Jadi kita menghitungnya di sini adalah 1, 2, 3, terus ini ditambah 2. Jadi makanya totalnya adalah 5 di sini. Ketika ini 5, berarti di sininya jadi 7 CP-nya. Ya. Nah, sementara kalau poliatomik contohnya adalah kayak CO2, terus kemudian apa lagi ya? Gas apa karbon monoksida ya MO2 gitu kan ya. Nah, ini kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada combine-nya nih di sini antara karbon dengan oksigen gitu kan. Kalau di sini kan helium doang, ini argon doang, ini xenon doang, ini neon doang. Nah, eh di sini gerakannya ketika ini adalah poliatomik maka bergeraknya bisa ada 3 yaitu translasi, ada rotasi, dan ada vibrasi. Makanya di sini kan totalnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di sininya adanya 7, kemudian ini naik satu tingkat gitu. Dan selalu di sini adalah CP, kalau kita kurangin dengan CV ya tinggal NR doang gitu. Ya, contohnya nih misalkan di sini adalah 5/2, 5/2 NR gitu kan dikurangin sama 3/2 NR. Nah, 5 dikurangin 3 berarti kan jadinya 2/2 kan? 2/2 NR. Maka 2/2 sama dengan 1, berarti 1 ini adalah NR. Gitu ya. Jadi CP kalau kita kurangin dengan CV itu sama dengan NR. Ya, oke. Nah, ini tabel ini kayaknya perlu kita harus hafal juga ya, karena nanti kita berkelanjutan akan kita pakai. Ya, next yuk. Nah, di sini adalah kapasitas kalor gas. Sebetulnya yang tadi itu ini sudah ada angka desimalnya ya, CO2 terus NO2 H2S gitu ya. Nah, ini ada tabel-tabelnya di sini ya.
Nah, dari sini berarti sebetulnya ini bisa kita ubah menjadi angka desimal. Tapi kalau saya sih lebih senangan dalam bentuk pecahan. Kalau kalian lebih suka angka desimal, kalian bisa ambil yang ini ya. Angkanya adalah ini 20. Ini adalah CP-nya, ini adalah CV-nya. Tinggal nanti kita lihat aja gasnya itu adalah gas apa aja. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ya tadi kan kita udah bahas nih bahwa ternyata di sini adalah kalor di dalam tekanan konstan itu kan Cp dikali delta T, ya kan? Nah, kalor di dalam volume konstan juga Cv kali delta T. Jadi ini sama-sama nih, sama-sama kalor, cuma yang membedakan adalah satu tekanannya konstan, yang satu adalah volumenya yang kita anggap konstan. Nah, ini delta U-nya itu sama dengan ini, delta U-nya sama dengan ini, ya kan? Jadi angka 3 ini menunjukkan yang namanya adalah derajat kebebasan. Nah, ini adalah derajat kebebasan gas, kebebasan. Berarti kalau derajat kebebasan itu bergantung dia apakah monoatomik, apakah diatomik atau poliatomik gitu. Makanya di sini saya buatnya adalah N. N 2 terus di sini adalah NR delta T. Nah, perubahan itunya pakainya ini. Oke ya. Berarti di dalam proses isobarik udah jelas ya bahwa usahanya P delta V, kalornya adalah ini, delta U-nya adalah ini. Nah, sementara tadi di dalam isohorik ya, isohorik itu kan dia itu eh luasan di bawah garisnya tidak ada, maka kan usahanya 0. Kifenya ada. Nah, ketika usahanya sama dengan 0 nih, kenapa dia bisa begini? Ini karena begini, dia itu kan Q sama dengan delta U, nah ditambah sama W. Nah, W-nya itu udah 0 nih di sini, maka dari sini kan Q sama dengan delta U plus 0, gitu kan ya, karena W-nya 0. Nah, maka dari sini Q sama dengan delta U, atau delta U-nya ya sama dengan Q gitu. Makanya saya tulisnya delta U sama dengan QV. Seperti itu. Ya, oke. Nah, di dalam proses isotermal di sini, isotermal itu berarti usahanya sama dengan ini karena dia kan berbentuknya tadi adalah yang apa rada cekung gitu kan ya. Nah, dari sini isotermal karena suhunya tetap maka delta U-nya 0 nih, delta U-nya 0 ya. Ketika di sini delta U-nya 0, maka kan dari sini adalah Q sama dengan delta U plus W. Nah, delta U plus W gini kan ya. Nah, maka dari sini eh kita buat nih dari sini apa nih? Delta U-nya sama dengan 0, delta U-nya 0. Maka kalau gitu kan dari sini Q akan sama dengan W gitu kan ya. Nah, dari sini Q sama dengan W. Nah, makanya dari sini nih Q-nya itu akan sama dengan W. Oke, ya. Nah, terus kira-kira apa yang terjadi untuk diproses adiabatik? Adiabatik itu kan kalornya terisolasi. Maka kalau begitu dari sini yang kalor yang ini dia akan menjadi Q sama dengan delta U plus W. Ya. Nah, maka kalornya dia terisolasi berarti Q-nya 0, maka sama dengan delta U plus W. Nah, nanti di sini W-nya itu, ini kan pindah ruas ya, W-nya akan sama dengan minus delta U. Nah, atau dari sini adalah W-nya yang kita tetap, delta U-nya pindah ruas, makanya jadi negatif. Ya, W sama dengan minus delta U. Nah, tapi di sini ada kok rumusnya, kita akan bahas terkait dengan adiabatik ya. Adiabatik di sini agak sedikit spesial karena dia akan mengalami yang namanya adalah ekspansi atau perluasan. Ya, oke. Nah, jadi, ini adalah ekspansinya. Kita akan memperhatikan ekspansi dari adiabatik quasi-static gas. Nah, di mana gas berada dalam keadaan tabung yang terisolasi secara termal. Nah, dia di sini berekspansi nih gasnya. Jadi di sini gasnya itu mengembang ya. Secara perlahan-lahan melawan sebuah piston dengan melakukan usaha padanya. Karena tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar meninggalkan gas, maka usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan kekurangan energi internal. Nah, jadi kenapa di situ dia adalah minus yang tadi di sini ya, usahanya itu minus di sini karena mengalami kekurangan gitu karena mengalami kekurangan energi di sini. Makanya di sini tandanya itu adalah minus karena mengalami kekurangan ya. Nah, berkurangnya di sini ya berkurangnya energi internal gas ya. Dengan temperatur gasnya adalah turun gitu. Ya, pasti temperatur gasnya dia turun karena kalornya dijaga tetap, ya kan? Nah, terus kemudian
volumenya lama-lama akan mengembang. Ketika volumenya mengembang, pasti tekanannya akan turun, gitu ya. Pastinya ketika tekanannya turun, temperatur gasnya juga pasti akan turun. Oke, nah, terus kemudian di dalam ekspansi adiabatik di sini ada yang kita kenal dengan yang namanya adalah faktor gamma. Ini dibacanya adalah gamma ya, gamma. Nah, faktor gamma. Gamma itu adalah Cp per Cv. Nah, makanya gamma itu pasti adalah sebuah konstanta. Tapi konstantanya itu kita harus menghafal berapa Cp-nya, berapa Cv-nya dari sini ya. Kita harus menghafal. Makanya penting yang tadi kita pahami terkait dengan yang namanya derajat kebebasan. Nah, persamaan dari ekspansi adiabatik itu persamaannya adalah PV pangkat gamma ataupun bisa TV. TV, ini kalau saya menghafalnya adalah TV. TV pangkat gamma min 1 sama dengan konstan. Gitu ya, bisa PV pangkat gamma atau bisa TV pangkat gamma min 1. Oke, nah dari sini menghasilkan nih usahanya kalau kalian baca nih ya. Nah, mungkin kalau kalian baca sendiri nanti di sini ini adalah turunannya ya. Tadi di mana W-nya dari mulai W-nya sama dengan minus dari delta U. Nah, sampai ketemu di sini besarnya W sama dengan ini hasilnya. P1 T1 dikurangin P2 T2 per gamma min 1. Nah, maka kalau begitu ini adalah usaha dari proses adiabatik. Nah, kita tulis deh di sini usahanya sama dengan ini. Nah, ya udah. Maka dari sini delta U-nya sama dengan minus CV dikali dengan delta T. Gitu. Karena kan tadi di sini adalah dia bilang kan tadi dari sini W-nya sama dengan minus dari delta U. Jadi delta U-nya itu adalah negatif dari sini. Nah, makanya adalah minus. Nah, persamaannya di sini dianggap sama dengan persamaan dari proses isohorik dari sini. Nah, itu dianggapnya sama seperti proses isohorik. Makanya delta U-nya sama dengan yang itu, gitu kan? Karena di dalam proses isohorik delta U-nya sama dengan Kive gitu. Delta U-nya sama dengan Kive. Nah, makanya ya sama di sini. Cuma bedanya kalau di dalam proses adiabatik ya. Proses adiabatik itu tandanya adalah minus karena di sini mengalami kekurangan energi sehingga temperaturnya menurun gitu. Nah, oke. Udah jadi ya ini adalah satu tabel yang mungkin akan kita pergunakan di dalam proses termodinamika. Oke, ya. Nah, kemudian kita lanjut apa? Kita lanjut ke contoh ya. Kita lanjut ke contoh di sini. Nah, kita akan coba bahas ya. Misalkan ini 1 mol gas. Kita tulis dulu nih kira-kira apa aja yang diketahui. Nah, sebentar. Oke, nah kira-kira apa aja di sini yang diketahui? Pertama, kita tulis yang diketahui di sini adalah 1 mol gas oksigen. Nah, ini adalah gasnya gas oksigen. Gas oksigen itu adalah termasuknya adalah diatomik, ya kan? Diatomik. Nah, dari sini. Berarti kalau 1 mol gas, berarti ini N-nya sama dengan 1 mol, ya, 1 mol. Dipanaskan pada temperatur 20 derajat Celcius. Berarti T1-nya di sini sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, pada tekanan 1 atm sampai temperaturnya adalah 100. Oke, berarti di sini T2-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa delta T-nya itu akan sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, kalau delta T itu nggak usah dirubah ya, nggak usah dirubah ke dalam Kelvin, nggak apa-apa ya. Nah, terus tekanan P-nya di sini P-nya sama dengan 1 atm. Nah, 1 atm atau di sini kalau kita rubah ke dalam Pascal menjadi 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, begini. Oke. Nah, terus berapa banyak kalor yang harus diberikan? Nah, yang di sini adalah yang ditanya berapa banyak kalor. Berarti kalau gitu di sini yang ditanya itu adalah Q-nya, kalor yang diberikan jika volume dijaga konstan nih, dijaga konstan. Nah, berarti kalau gitu yang ditanya adalah QV. Dan berapa banyak panas yang harus diberikan? Berapa banyak panas? Panas itu kan kalor ya. Nah, berarti yang ditanyanya QV dan Q pada tekanan tetap QV dan QP. Oke, nah gas monoatomik berarti tadi apa persamaan dari QV di sini ya? Nah, berarti kalau kita cari dulu nih dari sini adalah QV-nya, QV sama dengan apa tadi? Nah, kita coba buka lagi ya. CV dikali dengan delta T di sini ya. Nah, QV sama dengan
CV, terus kemudian dikali sama delta T. Nah, CV-nya di sini ada nih, ada besarannya di mana gasnya kan gas diatomik. Tadi CV-nya berapa? Nah, kita coba back ya supaya kalian bisa paham. Nah, di sini ya, pada gas diatomik CV-nya adalah 5 per 2 NR. Ya, nanti CP-nya naik satu tingkat, jadi lebih besaran CP dibandingkan dengan CV. Ya, CV-nya 5 per 2. Oke? Nah, dari sini ya, CV-nya sama dengan di sini adalah 5 per 2 NR. 5 per 2 NR, kemudian dikali 80 ya, dikali sama delta T dulu deh. Oke, nah seperti ini. Nah, baru deh kita hitung dari sini. Berarti nilainya itu sama dengan di sini jadinya adalah 5 per 2 dikali jumlah molnya adalah 1 dikali 8,314, 8,314 terus tinggal dikali lagi sama 80. Oke. Nah, nanti kalian tinggal hitung nih hasilnya adalah berapa. Satuannya adalah joule gitu, joule. Ya, nanti tinggal dilengkapi sendiri ya hasilnya berapa. Oke. Nah, kemudian kalau gitu juga sama di sini. Yang ditanya adalah si CP-nya. Nih, yang ditanya adalah yang kedua maaf, yang kedua yang ditanya adalah KIP. KIP. Maka KIP kan sama dengan CP dikali sama delta T. Nah, CP-nya berarti kalau ini 5 per 2, ini jadinya adalah 7 per 2 N kali R terus dikali sama delta T. Nah, sama di sini berarti sama dengan 7 per 2, dari sini dikali 1 dikali 8,314 terus dikali sama 80. Oke, nanti hasilnya kalian bisa hitung, kalian lengkapi sendiri berapa joule gitu ya. Dah, ketemu ya. Jelas ya? Mudah sekali ya sampai di situ. Oke, nah terus kemudian next kita ada contoh soal apa lagi? Oke, nah ini ya, ini sengaja udah saya buat gambarnya supaya mempermudah penggambaran ya, jadi lebih jelas. Nah, jadi pertama adalah jika 1 mol gas ideal pada tekanan awalnya sama dengan 3 atm. Oke, yang ini adalah P dalam ATM misalnya ya, P dalam ATM. Kemudian yang ini adalah V dalam liter misalnya, dalam liter. Oke. Nah, ini bukan satuan SI tentunya ya. Nah, nanti kalau kita disuruh ngubah dalam satuan SI ya tinggal tekanan itu satuan SI-nya adalah Pascal, sementara kalau volume itu meter kubik gitu ya. Oke, tekanan awalnya sama dengan 3 atm. Nah, katakanlah ini adalah 1, di sini 2, terus kemudian di sini 3 ya, 3 atm. Berarti kan tekanan awalnya pertama 3. Volumenya adalah 1. Misalkan katakanlah ini 1 di sini. Ya. Nah, berarti dia di sini nih kira-kira ini keadaan awal nih. Ini keadaan awal. Ya, ini di keadaan awal yang pertama. Ini keadaan yang pertama. Oke. Terus kemudian gas dibiarkan berekspansi secara isotermal sampai volumenya adalah 3 liter. Oke, berarti ini anggap 3 liter ya. Volumenya 3 liter, tekanannya 1 atm. Oke. Nah, berarti di sini ini adalah keadaan yang keduanya. Nah, berarti kan kalau gitu grafiknya dia akan turun seperti ini ya. Nah, dia akan seperti ini. Ya, dia akan ke bawah seperti ini. Nah, terus kemudian dari sini kemudian gas dipanaskan sampai tekanannya 2 atm. Ya udah, kalau gas dipanaskan sampai tekanannya 2 atm, berarti kira-kira adanya di sini. Nah, ini adalah yang ketiga, gas dipanaskan. Kalau gas dipanaskan otomatis apa? Tekanannya pasti akan meningkat, gitu ya. Nah, nih, di sini dia hanya menuliskan tekanannya dipanaskan sampai 2 atm. Nah, tapi nggak dijelaskan di situ volumenya jadi berapa. Nah, mungkin kalau begitu dianggapnya volumenya tetap. Nah, jadi dari sini prosesnya di sini adalah proses isotermal dengan isohorik. Nah, jadi yang di sebelah sini ini adalah si proses isotermal dari sini. Nah, yang di bagian ini namanya adalah proses isohorik gitu. Isohorik gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, kira-kira digambarkannya adalah seperti itu. Oke, next kemudian kita bahas lagi di sini. Contoh yang ketiga tadi udah ya. Oke. Nah, jadi di sini gas ideal temperaturnya. Nah,
Awalnya dia 20 derajat ya, tapi saya sedikit ubah supaya lebih enak lah dihitungnya ya. Nah, gas ideal pada temperatur, oke kita ditulis dulu ya. Kita tulis di sini yang diketahui temperatur T-nya itu sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti kan sama dengan 300 Kelvin ya. Karena harus kita tambah 273. Ditekan secara adiabatik. Nah, sampai setengah volume awalnya. Jadi kalau ini keadaan temperatur pertama ini. Nah, terus kemudian volumenya pertama V1-nya sama dengan V di sini. Nah, terus keadaan yang kedua di sini dia ditekan sampai setengah volume awalnya. Berarti V2 itu sama dengan setengah dari V1 atau sama dengan setengah V gitu karena V1 kan adalah V ya. Nah, yang ditanya di sini maka temperatur akhirnya itu berapa? Nah, ini temperatur T2-nya yang ditanya. Kalau di sini nilai dari CV-nya itu sama dengan 3/2 NR ya. Kalau CV-nya sama dengan 3/2 NR, maka kalau gitu CP-nya berarti berapa? Naik satu tingkat kan, dimana CP kan pasti lebih tinggi, berarti jadi 5/2 NR. Nah, kita lihat di sini tadi yang hubungannya T dengan V itu apa? Di ekspansi adiabatik. Nah, di sini hubungannya T dengan V adalah TV sama dengan TV gamma min 1 di sini ya. TV gamma min 1. Nah, ya udah deh. Berarti kita tulis di sini. Jadi di sini adalah ada dua keadaan. Berarti kalau gitu kita jawabnya gini, T1 T1 V1 ya. Oke. T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan, nah ini sama dengan T2 terus kemudian V2 pangkatnya gamma min 1. Nah, ini yang kita gunakan ya di sini. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan di sini. Nah, dari sini nih kita cari dulu kira-kira gamanya itu berapa emangnya. Nah, ingat bahwa dari sini nilai gamma itu kan sama dengan apa tadi? CP dibagi dengan CV gitu ya. Nah, CP-nya sama dengan 5/2 dibagi 3/2. Nah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya gampangnya adalah tinggal ini kan sama semua ya. Ini kan sama semua, ini 2, ini NR, ini NR. Berarti ya udah CP per CV-nya sama dengan 5/3. Nah, tinggal kita lihat angkanya atasnya aja ya. Berarti kalau gitu kalau kita masukin di sini adalah 300. Nah, dikali dengan V, V1-nya kan adalah V, pangkat gamma, gammanya adalah 5/3, 5/3, nah dikurangin 1. Wah, ini saya kurang naik nih. 5/3 dikurang 1. Nah, ini ya, 5/3 dikurangin 1. Sama dengan T2-nya ini yang ditanya, T2-nya dikali dengan V2. V2 sama dengan setengah V. Nah, kita tulis di sini, ini adalah setengah dari V. Setengah V. Ya, setengah V, kemudian pangkat gamma min 1. Nah, 5/3 dikurangin 1. Oke, bisa ya menghitung 5/3 dikurangin 1? Jadi hasilnya berapa? 5/3 dikurangin 3/3, jadi sama dengan 2/3. Ya, gitu kan ya? Oke, nah berarti dari sini ini sama dengan 300, ini kalau saya tulis dulu ya, 300 dikali V pangkat, bener ya, 2/3 pangkat 2/3. Nah, pangkat 2/3 terus sama dengan T2. Nah, T2 di sini adalah setengah V, pangkatnya di sini adalah 2/3 gitu kan ya. Nah, dari sini T2-nya kita pindah ruas ke sini, berarti nilai dari T2-nya itu sama dengan ini dia pindah ruas, atau kalau enggak T2-nya ini nggak usah pindah ruas ya, tetap ada di sini. Nah, yang pindah ruas adalah si setengah V pangkat 3/2 kita pindah ke sini. Ya kan, yang tadinya dia di sini adalah perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadi sama dengan 300. Nah, 300 V pangkat 2/3. Nah, terus per di sini adalah setengah V pangkatnya 2/3. Nah, ini di sini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini penulisannya. Ini adalah T2. T2 sama dengan 300. Nah, 300 dikali ini di sini adalah V, per di sini adalah setengah V. Nah, terus pangkatnya adalah pangkat 2/3. Nah, gitu kan ya. Berarti kan ini coret ya. Nah, di sini dia akan coret nih
dia akan kecoret di sini kan, berarti 1 dibagi setengah itu hasilnya sama dengan 2 ya. 1 dibagi setengah sama dengan 2, maka di sini T2-nya 300. Nah, ini adalah dikali 2 pangkat 2 per 3. Nah, 2 dikali 2, 2 pangkat 2 per 3. Nah, 2 pangkat 2 per 3 ini harus kita hitung pakai kalkulator. Nggak bisa kalau nggak kalkulator ya. Jadi 300 kita cek dulu. Berarti coba saya sebentar, kita 2 pangkat, nah 2 pangkat 2 per 3, 2 bagi 3. Oke, hasilnya adalah 1,58. Nah, ini berarti di sini adalah 1,58. Nah, kalau udah tinggal dikali 300. Berarti hasilnya sama dengan ini kali 300. Oke, 476,22. Oke ya. Nah, di sini ini adalah 476,22 Kelvin. Oke, nah ketemu seperti ini. Karena tadi T1-nya kita sudah menggunakan Kelvin, maka hasilnya juga harus menggunakan Kelvin juga. Dan memang T itu harus menggunakan Kelvin. Oke, jelas sampai di sini? Nah, dipelajari lagi ya dari contoh-contoh soal dan penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah kemudian ini adalah untuk latihan, mohon untuk dikerjakan. Nanti saya infokan kapan akan dikumpulkan. Ya, ada 3 nomor, ditulis di kertas, kemudian di-upload. Jangan lupa ditulis nama dan NPM. Oke, baik, mungkin itu saja yang terkait dengan hukum pertama termodinamika, terkait dengan proses-proses termodinamika. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan WA saya boleh. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.